Oke, sebelumnya kita sudah membuat state, jadi untuk perubahan data atau perubahan state kita sudah terpusat gitu ya, sehingga nggak ada elemen yang out of sync lagi gitu. Nah, di sini aku mau bahas satu masalah lagi gitu ya. Nah, masalahnya apa? Itu bayangin kayak gini, kita kembali lagi kita ke home screen gitu ya. Nah, kita pengen bikin fitur untuk ngepersis inputan yang kita ketik gitu. Jadi misalkan kita ketik AK gitu ya, terus aku refresh, dia bakal tetap muncul AK di sini. Ya karena tadi sebelumnya kita udah nginputin AK gitu. Nah, kalau mau ngepersis sesuatu di browser kita kan pakai local storage ya. Nah, sini nih kita pakai local storage gitu kan. Nah, berarti kalau aku pengen si AK ini disimpan ke local storage berarti kan ketika on-change gitu kan. Jadi ketika on input nih, ketika inputnya kita ubah, nah kita harus ngeset local storage dong di sini. Jadi selain kita ngeset state, kita juga ngeset local storage. Jadi local storage dot set item, input value gitu misalkan ya. Nah kita ambil nih event target value-nya gitu kan. Nah kemudian, jangan lupa nih di button clear ketika diklik kita juga ngeset state dan kita juga ngerubah input value-nya. Berarti perlu kita jalin local storage juga dong di sini. Berarti ini juga kita paste ke sini. Oke aku save gitu kan. Aku ketik di sini AK, oh sorry, AK. Nah di sini udah kesimpan gitu ya input value-nya. Aku refresh, oh hilang. Kenapa kok hilang? Kita cek di state-nya di atas. Oh, by default dia masih string kosong gitu kan. Nah harusnya ini ngambil dari local storage dong. Local storage dot get item, key-nya input value gitu kan. Tapi kalau misalkan dia itu null atau undefined, kita bakal isi dia jadi string kosong gitu. Oke, kita save. Nah, ini udah muncul. Kalau aku ketik, nama lengkapku M. Nindra Zaka. Nah, ini juga masuk ya ke local storage-nya ketika on-change. Aku refresh, tetap, terus aku clear. Oke, di sini hilang. Refresh, hilang. Oke. Nah, ini so far oke banget ya. Heeh. Cuma masalahnya ya kembali ya, gini. Jadi aku harus ngingat ketika aku merubah state input value-nya, aku harus ingat untuk ngeset item ke local storage gitu. Dan ini di 2 tempat kan. Oh ini input value-nya berubah, local storage set item. Ini input value-nya berubah, local storage set item gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan aku tambahin button lagi atau aku tambahin fitur lagi buat merubah input value-nya dan aku lupa buat ngeset item gitu. Nah, akhirnya local storage-nya nggak ke-update dong. Nah, di sini aku nggak pengen, aku perlu ngejalanin local storage ini manual gitu. Yang aku inginkan adalah intinya kalau state input value-nya berubah, aku pengen yaitu local storage set item-nya otomatis jalan gitu, bakal otomatis disimpan ke local storage gitu. Nah, gimana caranya untuk ngelakuin itu? Nah, di sini aku bakal mengenalkan konsep side effect gitu ya. Jadi side effect itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan ketika sebuah state itu berubah gitu. Nah, jadi di sini aku bikin dulu nih, sebuah function baru ya. Ini bakal isinya side effect-nya gitu. Ini function-nya aku namain onStateChange misalkan. Nah, onStateChange ini bakal menerima 2 parameter, yaitu state yang sebelumnya dan state yang terbaru. Nah, jadi state ini propertinya ada 2 ya, ada input value sama hash. Jadi tergantung dari state kita yang di sini nih. Nah, di sini aku cek nih, apakah state yang lama input value-nya itu udah beda dengan, state yang terbaru gitu. Nah, jadi apakah input value yang di lama dan input yang value yang di baru itu udah berubah gitu ya atau diperbarui. Nah, kalau misalkan diperbarui, apa yang aku lakuin, aku bakal jalanin local storage gitu. Jadi intinya kalau input value-nya berubah, aku bakal ngeset item ke local storage gitu. Key-nya input value, kemudian, value-nya apa, value yang aku simpan ke local storage, ya udah ambil dari next state-nya.
next state dot input value gitu. Kita ambil state yang terbaru, state input value yang terbaru. Oke, aku save. Nah, kemudian on state change ini jalannya ketika kapan? Dia jalannya itu ya, namanya side effect, dia jalan ketika state-nya kita ubah, kita udah render ulang, nah baru kita jalanin side effect-nya. Nah, ini on state change ini kita jalanin di sini. Nah, di sini kita butuh state yang sebelumnya nih, ya kan. Nah, di sini aku perlu ngambil, aku perlu bikin pref state-nya dulu nih. Nah, jadi pref state itu adalah state yang lama gitu kan. Nah, value dari state yang lama nih. Nah, sedangkan untuk next state itu adalah yang ini. Jadi value-value-nya udah diperbarui dengan new state ini, itu next state. Nah, untuk state ini, nah kita tinggal pakai yang next state. Nah, kayak gini ya. Jadi pref state-nya itu state yang lama, kalau next state itu state yang lama dan udah kita perbarui dengan state-state yang baru gitu kan. Nah, kemudian state yang di atas kita ubah gitu, biar nanti datanya nge-sync. Kita ubah dengan next state. Nah, kemudian yang di sini on state change kita butuh jalanin pref state dan next state. Nah, kita panggil aja yang di atas nih, pref state, next state. Nah, akhirnya kita bisa compare nanti input value-nya udah berubah gak gitu. Nah, akhirnya di sini aku gak perlu local storage set item lagi nih. Ini aku bisa hapus. Aku bisa hapus. Nah, dengan begini kapanpun aku ngerubah input value-nya ya, harusnya dia bakal langsung otomatis disimpan ke local storage karena di side effect-nya kita bilang kayak gitu. Oh, kalau input value-nya udah berubah, kita bakal nge-set dia ke local storage. Nah, ini kita refresh, aku ketik lagi coba misalkan M Nindra Zaka. Nah, ini udah kesimpan. Aku klik tombol clear. Nah, dia juga udah kesimpan ya. Dan kita nulis local storage set itemnya di satu tempat. Jadi kita gak bakal lupa nih gitu. Kita cukup manggil set state doang nih di komponen manapun gitu. Nah, terakhir sebenarnya ada satu side effect lagi nih. Yang mana? Yang ini nih. Jadi ketika kita di link ya, ketika kita ngeklik linknya, nah kita kan ngerubah hash-nya kan. Nah, ketika hash-nya berubah, kita itu perlu selalu menjalankan history.pushState sebenarnya. Jadi kalau state-nya berubah, state hash-nya, kita perlu ubah juga nih history yang ada di browser gitu kan. Nah, dan ini kita jalaninya masih manual nih. Bayangin kalau misalkan kita punya apa ya, punya komponen lain yang bisa ngerubah hash gitu. Misalkan nanti ada tombol di sini ya kayak navigate to about gitu, kita klik. Nah, kalau kita ngerubah hash-nya, kita harus jalanin ini nih, harus jalanin history.pushState secara manual gitu. Nah, daripada kita jalaninnya secara manual gitu kan, di banyak tempat, kita pindahin aja dia ke side effect. Nah, jadi kita cut, kita masukin ke side effect kita nih di sini nih. Jadi if refState.hash tidak sama dengan nextState.hash, nah kita bakal navigate gitu ya, kita bakal pindah gitu. Nah, ini oke, ini udah kita set state. Harusnya kita coba ya. Ini harusnya, ini jadi hash sih, tapi coba kita ini dulu ya. Nextstate.hash. Oke, kita save. About, oke dia pindah ke about. Kita kembali ke home. Oke, bisa nih. Jadi bisa kita masukin hash doang di sini. Oke, jadi kita cuma perlu ngerubah hash-nya doang dan otomatis kita bakal nanti manggil history push state-nya ya. Di sini udah berubah juga nih. Ya, seperti itu. Jadi side effect itu adalah sebuah function yang bakal kita jalankan ketika state-nya berubah dan itu bakal terpusat di sana ya. Jadi kalau misalkan ada action-action atau side effect yang ingin kita lakukan ketika sebuah state berubah, nah itu tempatnya ada di side effect gitu. Ada di on state change ini gitu. Dan kita gak perlu meletakkan side effect atau action tadi itu di banyak tempat gitu.